Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Anjompate, NIM 105841103319. Saya dari kelas Informatika 5A, Prodi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer tentang the rules atau aturan. 3 elemen. Tujuan utama dari jaringan apapun adalah untuk memberi kami metode untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Dari masyarakat manusia primitif paling awal hingga masyarakat teknologi paling maju saat ini. Berbagi informasi dengan orang lain sangat penting untuk kemajuan manusia. Semua komunikasi dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari satu individu atau perangkat ke orang lain. Metode yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan berubah dari waktu ke waktu seiring kemajuan teknologi. Semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama dari elemen ini adalah sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengomunikasikan pesan ke individu atau perangkat lain. Elemen kedua dari komunikasi adalah tujuan atau penerima pesan. Tujuannya yaitu menerima pesan dan menafsirkannya. Elemen ketiga disebut media transmisi atau saluran. Saluran ini menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Analogi. Sebelum berkomunikasi, mereka harus menyepakati cara berkomunikasi. Jika komunikasi menggunakan suara, mereka harus terlebih dahulu menyepakati bahasa. Selanjutnya, ketika mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus dapat memformat pesan itu dengan cara yang dapat dimengerti. Jika seseorang menggunakan bahasa Inggris, tetapi struktur kalimatnya buruk, pesannya dapat dengan mudah disalahpahami. Masing-masing tugas ini menjelaskan protokol yang digunakan untuk mencapai komunikasi jaringan. Sebelum berkomunikasi, perangkat harus menyetujui cara berkomunikasi. Mereka juga harus memformat pesan dengan cara yang dapat dimengerti. Protokol komunikasi. Komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari mengambil banyak bentuk dari terjadinya di banyak lingkungan. Kami memiliki harapan yang berbeda tergantung pada apakah kami mengobrol melalui internet atau berpartisipasi dalam wawancara kerja. Setiap situasi memiliki perilaku dan gaya yang diharapkan. Sebelum mulai berkomunikasi satu sama lain, kita membuat aturan atau kesepakatan untuk mengatur percakapan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode komunikasi apa yang kita gunakan. Kedua, bahasa apa yang kita gunakan. Ketiga, apakah kami perlu mengonfirmasikan bahwa pesan kami telah diterima. Aturan atau protokol ini harus diikuti agar pesan berhasil disampaikan dan dipahami. Di antara protokol yang mengatur komunikasi manusia yang sukses adalah sebagai berikut. 1. Pengirim dan penerima yang teridentifikasi. 2. Metode komunikasi yang disepakati atau tatap muka, telepon, surat, foto. Ketiga, bahasa dan tata bahasa umum. Keempat, kecepatan dan waktu pengiriman. Kelima, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Teknik yang digunakan dalam komunikasi jaringan berbagi dasar-dasar ini dengan percakapan manusia. Protokol komunikasi yang pertama itu 1. Metode. Sebelum komunikasi dapat dimulai, kita harus mencapai kesepakatan tentang metode apa yang digunakan. Kedua, bahasa. Sebelum berkomunikasi dapat dimulai, kita harus mencapai kesepakatan tentang bahasa apa yang akan digunakan. Ketiga, konfirmasi. Konfirmasi berhasil ketika pesan yang dimaksud telah diterima dan dikonfirmasi. Mengapa protokol itu penting? Sama seperti manusia, komputer menggunakan aturan atau protokol untuk berkomunikasi. Protokol diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi dengan benar di seluruh jaringan, baik di lingkungan kabel dan nirkabel. Jaringan lokal didefinisikan sebagai area di mana semua host harus berbicara dalam bahasa yang sama. Yang dalam istilahnya, komputer berarti mereka harus berbagi protokol yang sama. Jika semua
orang di ruangan yang sama berbicara bahasa yang berbeda, mereka tidak akan dapat berkomunikasi. Demikian juga jika perangkat di jaringan lokal tidak menggunakan protokol yang sama, mereka tidak akan dapat berkomunikasi. Protokol jaringan mendefinisikan banyak aspek komunikasi melalui jaringan lokal, seperti yang ditunjukkan dalam karakteristik di bawah ini, termasuk format pesan, ukuran pesan, waktu pengkodean, enkapsulasi, dan pola pesan. Karakteristik protokol. Yang pertama, format pesan. Ketika sebuah pesan dikirim, kita harus menggunakan format tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. 2. Ukuran pesan. Aturan yang mengatur ukuran protokol yang dikomunikasikan melalui jaringan sangat ketat. Mereka juga bisa berbeda tergantung pada saluran yang digunakan ketika pesan panjang dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, mungkin perlu memecah pesan menjadi bagian yang lebih kecil, memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dengan handal. Ketiga, waktu. Banyak fungsi komunikasi jaringan tergantung pada waktu. Waktu menentukan kecepatan di mana bit ditransmisikan melalui jaringan untuk jaringan. Ini juga mempengaruhi kapan sebuah host individu dapat mengirim data dan jumlah total data yang dapat dikirim dalam satu transmisi. Keempat, pengkodean. Pesan yang dikirim melalui pesan jaringan pertama kali diubah menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan ke dalam pola suara, gelombang cahaya, dan impuls listrik tergantung pada media jaringan di mana bit ditransmisikan. Host tujuan menerima dan menerjemahkan sinyal untuk menginterpretasikan pesan. Enkapsulasi. Setiap pesan yang ditransmisikan pada jaringan harus menyertakan header yang berisi informasi penyelamatan yang mengidentifikasi host, sumber, dan tujuan. Jika tidak, maka tidak dikirimkan. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi ke potongan data yang membentuk pesan. Selain pengalamatan, mungkin ada informasi lain di header yang memastikan bahwa pesan dikirim ke aplikasi yang benar di host tujuan. Yang terakhir, pola pesan. Beberapa pesan memerlukan pengakuan sebelum pesan berikutnya dapat dikirim. Jenis pola permintaan atau tanggapan ini merupakan aspek umum dari banyak protokol jaringan. Namun ada jaringan pesan lain yang dapat dengan mudah dialirkan melalui jaringan tanpa memperdulikan apakah pesan tersebut mencapai tujuannya. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan penulisan atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.